Selamat datang kembali di sesi kita. Kali ini kita akan bahas tuntas sindrom ovarium polikistik atau PCOS ya, sering disingkatnya. Iya, betul. PCOS. Sumber kita kali ini dari studi interaktif yang menarik nih, dari Dr. Ricky Sababalat. Menarik. Kasusnya tentang perempuan, 32 tahun, keluhannya itu haidnya jarang banget, terus udah 5 tahun ini sulit hamil. Ada juga keluhan lain seperti rambut tumbuh berlebih, dan hasil labnya nunjukin gula darah sama kolesterolnya tinggi. Wah, ini kasus yang bisa dibilang klasik ya untuk PCOS. Lengkap gejalanya. Lengkap ya? Oh ya, info penting juga nih buat Anda para sejawat. Tingkat kompetensi SKDI 2024 untuk topik PCOS ini ada di level 2. Oke, level 2 ya. Jadi memang perlu dipahami dengan baik. Nah, dari kasus tadi kita langsung bisa lihat polanya kan. Ada gangguan ovulasi, jelas dari haid jarang dan sulit hamil itu. Betul. Terus ada tanda hiperandrogenisme, kelebihan hormon pria, itu dari rambut berlebihnya, dan yang juga penting gangguan metabolik, itu kelihatan dari gula darah dan kolesterol yang tinggi. Oke, jadi triad gejalanya cukup jelas ya di kasus ini. Iya. Mari kita bedah lebih dalam lagi ya temuan dari studi Dr. Ricky ini. Yuk. Jadi kalau dirangkum dari studinya, pasiennya perempuan, 32 tahun, keluhan utamanya tadi, oligomenorrea itu haid jarang ya, sama infertilitas primer, sudah 5 tahun mencoba hamil belum berhasil. Ditambah lagi ada hirsutisme, rambut berlebih di wajah, dan linea alba, garis tengah perut itu ya. Terus hasil lab konfirmasi, hiperglikemia dan hiperkolesterolemia. Kombinasi ini, seperti Anda bilang tadi, kayaknya kuat banget ya ke arah PCOS. Persis, sangat mengarah ke sana. Nah, di studi ini ada pertanyaan kunci nih. Pertanyaannya, apakah pernyataan yang tidak tepat pada kasus ini? Jadi kita cari yang salah ya. Oke, cari yang kurang pas. Ada beberapa pilihan ya di studinya. Iya, ada beberapa pernyataan. Kita bahas satu-satu ya, sekalian lihat skor kecocokannya atau match skornya. Siap. Pernyataan pertama. Penyakit ini berhubungan dengan malnutrisi. Skornya, wah, 0/10. Rendah sekali ya. Artinya sangat tidak tepat gitu. Betul sekali. 0/10 itu artinya sangat tidak tepat. Justru PCOS itu erat banget kaitannya sama sindrom metabolik. Ada resistensi insulin. Tubuh nggak responsi insulin gitu ya? Iya, betul. Dan seringkali juga disertai obesitas. Jadi ini kondisi kelebihan nutrisi, bukan kekurangan atau malnutrisi. Malah temuan gula darah sama kolesterol tinggi di pasien ini itu justru memperkuat kaitan ke sindrom metabolik. Oke. Jadi jelas ya, ini bukan soal kurang gizi sama sekali. Bukan. Jadi pernyataan ini jelas yang paling tidak tepat dan jadi jawaban yang benar untuk pertanyaan tadi. Paham? Lanjut ya pernyataan kedua. Infertilitas terjadi akibat tidak terbentuknya korpus luteum. Skornya tinggi nih, 9,5/10. Berarti ini pernyataan yang akurat, sangat akurat. Jadi, inti masalah di PCOS itu seringnya adalah anovulasi. Sel telurnya nggak matang atau nggak dilepaskan secara teratur. Gagal ovulasi ya? Menghasilkan progesteron setelah ovulasi. Tanpa itu, siklus jadi kacau dan implantasi embrio di rahim juga jadi lebih sulit. Makanya infertilitas. Oke, masuk akal banget penjelasannya. Lalu ada pernyataan singkat aja. Ovarium polikistik. Skornya sempurna, 10/10. Ini maksudnya diagnosisnya ya? Benar. Ini diagnosis yang paling mungkin kalau kita lihat gabungan gejalanya tadi. Gangguan ovulasi dari haid jarang, tanda kelebihan androgen dari hirsutisme, plus gangguan metaboliknya. Gambaran ovarium polikistik di USG itu seringkali melengkapi diagnosis, tapi memang nggak selalu harus ada sih, tergantung kriteria yang dipakai. Tapi di kasus ini sangat mungkin diagnosisnya PCOS. Oke, lanjut pernyataan berikutnya. Pil kontrasepsi hormonal adalah pilihan terapi, skornya juga lumayan tinggi, 9/10. Ini juga pernyataan yang tepat. Pil KB hormonal itu memang salah satu terapi lini pertama, tapi ada catatannya, terutama kalau pasiennya saat itu tidak sedang merencanakan kehamilan ya. Oke. Kalau nggak lagi program hamil? Iya, gunanya ada 2. Pertama, untuk mengatur siklus haid biar lebih teratur. Kedua, untuk membantu menekan efek dari kelebihan androgennya, jadi bisa mengurangi hirsutisme juga. Oh, jadi ada 2 manfaat utama ya. Menarik. Terakhir nih pernyataan kelima.
terdapat disfungsi uterus pada penyakit ini. Skornya rendah lagi, cuma 2/10. Kenapa ini dianggap kurang tepat? Karena masalah fundamental di PCOS itu adanya di ovarium, gangguan pematangan sel telur, dan di sistem hormon atau endokrinnya, bukan di uterus atau rahimnya secara langsung. Jadi bukan rahimnya yang bermasalah duluan? Bukan. Memang sih, kalau anovulasi terjadi terus-menerus, dalam jangka panjang itu bisa bikin masalah sekunder di lapisan rahim, endometrium. Misalnya jadi menebal, hiperplasia, karena estrogennya tinggi terus tapi nggak diimbangin progesteron. Tapi itu akibat, bukan penyebab utama PCOS-nya. Oke. Jadi jelas ya bedanya masalah primer dan sekundernya. Analisis ini sangat membantu nih. Nah, selain pernyataan tadi, studi ini juga ada poin-poin kunci lain ya dari bagian kuisnya? Untuk memperdalam pemahaman kita? Betul, ada beberapa poin penting lagi. Misalnya, ditegaskan lagi kalau penyebab utama infertilitas pada PCOS yaitu tadi, anovulasi kronis. Karena nggak ada sel telur yang dilepaskan. Iya. Terus penyebab hirsutisme itu karena peningkatan kadar hormon androgen. Nah, yang juga krusial banget dan sering jadi akar masalah metaboliknya adalah resistensi insulin. Resistensi insulin lagi ya? Iya. Kondisi ini bisa memicu ovarium untuk produksi androgen lebih banyak lagi, yang akhirnya memperburuk gangguan ovulasi. Jadi kayak lingkaran setan gitu. Wah, kompleks ya hubungannya. Lalu soal pil KB tadi, ditegaskan tujuannya memberi progestin untuk atur siklus dan menekan androgen ya kalau nggak ingin hamil. Dan ada risiko jangka panjang juga kan kalau PCOS nggak ditangani? Benar sekali. Risiko jangka panjang dari anovulasi kronis yang dibiarkan itu adalah peningkatan risiko kanker endometrium. Kanker lapisan rahim ya? Kenapa bisa begitu? Karena lapisan rahimnya terpapar estrogen terus-menerus tanpa lawan atau penyeimbang dari progesteron yang normalnya baru muncul setelah ovulasi. Paparan estrogen berlebih inilah yang bisa memicu perubahan sel jadi kanker. Penting banget untuk diwaspadai berarti ya. Terus, temuan lab di kasus ini, gula darah puasa tinggi dan kolesterol LDL tinggi, itu juga pas ya dengan gambaran sindrom metabolik yang sering ada di PCOS. Sangat pas. Itu manifestasi klinis dari sindrom metaboliknya. Nah, terakhir, soal diagnosis, studi ini juga mengingatkan kita tentang kriteria Rotterdam. Kriteria Rotterdam, itu yang buat diagnosis PCOS ya? Iya, yang paling umum dipakai. Butuh minimal 2 dari 3 kriteria utama ini. Pertama, oligo atau anovulasi, jadi haid jarang atau tidak ada sama sekali. Kedua, tanda hiperandrogenisme, bisa klinis kayak hirsutisme atau dari pemeriksaan kadar hormon. Oke. Ketiga, gambaran ovarium polikistik pada pemeriksaan USG. Nah, yang menarik, infertilitas itu sendiri, meskipun sering jadi keluhan utama, sebenarnya bukan termasuk kriteria diagnostik primer di Rotterdam ini. Lebih dianggap sebagai konsekuensi dari gangguan ovulasinya. Oh, jadi infertilitas itu akibatnya bukan syarat diagnosisnya ya? Oke, jelas sekarang. Jadi kesimpulannya nih, PCOS ini ternyata jauh lebih kompleks ya daripada sekedar masalah haid nggak teratur aja. Ini gangguan endokrin dan metabolik yang saling berkaitan erat. Tepat sekali. Kaitan eratnya dengan resistensi insulin dan sindrom metabolik itu poin yang sangat fundamental, nggak boleh dilupakan. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan penutup untuk Anda para pendengar. Silakan. Mengingat hubungan yang begitu erat antara PCOS, resistensi insulin dan sindrom metabolik, seberapa besar menurut Anda peran dari modifikasi gaya hidup? Misalnya, pengaturan pola makan, aktivitas fisik, apakah ini bisa mempengaruhi tidak hanya gejala PCOS-nya saja, tapi juga risiko komplikasi jangka panjangnya? Mungkin bahkan sebelum kita mempertimbangkan intervensi medis seperti obat-obatan. Pertanyaan yang sangat bagus untuk kita pikirkan bersama ya. Seberapa besar peran lifestyle? Terima kasih banyak sudah berbagi insight yang sangat mendalam. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.